Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 6 pada tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran kelima dan 6. Baiklah anak-anak, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi pada pembelajaran ini, lengkapilah diagram Venn-mu. Misalnya, kamu bisa menambahkan di Indonesia mengekspor ikan tuna, udang, dan teh. Sedangkan Malaysia menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Persamaan kedua negara ini adalah sama-sama mengekspor timah. Baiklah anak-anak, lihatlah gambar berikut ini. Gambar ini adalah foto patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut, begitu pula dengan patung rusa.
Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai ya. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Anak-anak, hewan adalah sahabat kita. Hewan sudah memberikan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Nah, lihatlah gambar ini. Ini kelelawar. Tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Berikutnya, yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Berikutnya yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut, beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Anak-anak, perhatikan teks ilustrasi berikut ini. Setelah itu nanti kita membaca dan menjawab pertanyaan berdasarkan ilustrasi berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Benny? Pada cerita di atas menceritakan bahwa Benny memiliki sikap yang kurang baik terhadap orang lain, yaitu mengambil sajian makanan yang berlebihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan orang lain dan terkesan serakah karena tidak bisa menahan diri. Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Pada cerita mencerminkan bahwa Siti memiliki sikap yang sederhana, sebab bisa menahan dirinya untuk tidak mengambil makanan dengan porsi yang berlebihan. Dengan demikian, Siti juga memikirkan orang lain yang hendak menikmati hidangan makanan tersebut. Yang ketiga, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Edo memiliki sikap yang baik karena sudah mengingatkan Benny untuk tidak mengambil makanan secara berlebihan. Mengambil hidangan makanan secukupnya pada acara seperti itu, maka kita juga turut memikirkan hak orang lain yang juga hendak menikmati sajian tersebut. Anak-anak, apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Benny melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Jadi, sikap Benny tidak sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila. Anak-anak, berikut ini adalah contoh penerapan sila kelima Pancasila yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil dengan menghargai semua teman, guru, dan semua pegawai di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kepedulian dengan cara mengajak teman-teman berderma. Yang ketiga, tidak boros, ditunjukkan dengan mengambil makanan secukupnya saja.
Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain dengan memberikan pujian terhadap hasil pekerjaan teman. Dan yang kelima, rajin menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran tadi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.